Ini adalah sebuah cerita nyata dari ibuku sendiri. Cerita ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu dan akhirnya diceritakan kembali oleh ibuku kepada diriku. Jadi pada waktu itu ibuku masih sangat kecil. Ya mungkin umurnya sekitar 5-6 tahun, sekitar itu. Jadi pada waktu itu ibuku tinggal bersama mbahnya yang sudah sangat tua di daerah yang bernama Desa Peniwen, yaitu di Kota Malang, Jawa Timur. Jadi desa itu memang sangat kecil, desa yang minoritas dan bahkan jarang didatangi oleh orang luar. Dan lokasinya pun masih sangat hutan, jadi belum ada yang namanya hal-hal yang berbau modern di sana. Semuanya serba sangat tradisional. Bahkan pada zaman ibuku kecil itu, hal mistis pun ternyata memang sudah banyak sekali. Kisah yang dialami ibuku ini adalah sebuah kisah nyata yang memang sangat mistis. Jadi bukan hantu yang dia ceritakan, melainkan makhluk. Banyak hal yang beliau alami pada saat dia kecil, pada saat dia tinggal di desa itu. Dan kebetulan di desa itu memang hal-hal misteri ataupun penyembahan terhadap makhluk-makhluk tertentu masih sangat kental, terutama untuk pesugihan. Karena kebetulan dekat dengan Gunung Kawi. Dan pesan dari mbahnya sendiri kepada ibuku adalah, "Dok, kalau kamu melihat sesuatu hal di luar dari hal nyata ataupun sesuatu hal yang tidak wajar, kamu gak usah peduli. Gak usah digubris, lewatin aja." Ya namanya anak kecil, kadang jiwa penasarannya masih tinggi. Seperti pada waktu itu contohnya adalah ketika beliau sedang menuruni sebuah lereng untuk pulang ke rumah. Karena kebetulan sekolah ibuku ini lumayan jaraknya berkilo-kilometer dari rumahnya. Jadi butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke lokasi. Dan beliau pun harus melewati hutan, melewati curang-curang yang cukup terjal, melewati lereng-lereng dan tidak ada pencahayaan apapun, kadang kalaupun sudah gelap. Jadi banyak hal-hal yang aneh terjadi pada saat itu. Jadi ceritanya ibuku ini ingin pulang ke rumah. Dan dia pun mulai memasuki tempat-tempat yang sebenarnya tidak wajar dimasuki anak kecil. Tapi ya mau gimana lagi, namanya memang sudah terbiasa harus pulang seperti itu, akhirnya dilakukan juga. Saat melewati sebuah kali, ibuku ingin menyeberang kali tepatnya. Jadi dari tempat pertama ke tempat kedua dia harus menyelusuri sebuah kali yang cukup lebar, tapi tidak begitu deras arus airnya. Saat dia menyeberangi kali tersebut, tiba-tiba di kejauhan dia melihat seekor singa. Singa yang sangat besar, melebihi singa normal. Mungkin kalau bisa dibilang besarnya tuh, mungkin karena waktu itu ibuku masih kecil, jadi yang dilihat sama dia mungkin sangat besar. Tapi pada saat ibuku bercerita, besarnya itu tidak normal.
Biasanya singa itu paling setinggi-tingginya itu setinggi pinggang orang dewasa. Tapi kali ini sebesar gajah. Bisa dibayangkan dong sebesar gajah seperti apa, dan ini seekor singa. Warnanya pun tidak wajar. Biasanya singa itu berwarna coklat. Tapi yang ibuku lihat ini, singanya berwarna putih. Dari bulu-bulunya sampai seluruh badannya itu berwarna putih. Singa ini hanya melihat ibuku seperti hendak siap menyerang. Ibuku teringat dengan perkataan Simbah. Dok, kalau lihat apa-apa, lihat yang tidak wajar, jangan usah digubris. Lanjut jalan saja. Tapi ibuku ketakutan. Dia berpikir pada saat itu, kalau aku menyeberang, aku bergerak sedikit saja, pasti singa ini akan menerkam aku. Pasti singa ini mengikuti aku dan mengejar. Mungkin aku sudah langkah 1000, singa itu cuma 2 langkah sudah siap memakan diriku. Akhirnya ibuku terdiam di pinggir sungai di seberangnya. Dan dia melihat singa itu menatap tajam ke arah dia. Dengan hati yang penuh ketakutan, ibuku hanya berusaha untuk tetap tegar melewati kali tersebut. Pada saat dia bergerak melewati kali tersebut, menyeberang kali tersebut, ternyata singa itu hanya melihat dan menatap dia dengan sangat dalam. Singa itu hanya menolehkan wajahnya mengikuti arah gerakan ibuku, tapi tidak beranjak sedikit pun. Hingga akhirnya ibuku mempercepat langkahnya dan tidak ingin menengok ke belakang. Sampai akhirnya ibuku penasaran. Lalu dia pelan-pelan menengok ke arah belakang dan melihat ternyata singa itu sudah tidak ada. Ibuku kaget. Loh, kemana ya si singa pergi? Lalu sampai di tengah hutan, ibuku sedang berjalan. Tiba-tiba ada sebongkah batu di tengah-tengah jalan. Ibuku berpikir, kenapa batu itu bisa ada di tengah jalan? Sepertinya kemarin-kemarin tidak ada. Tapi pada saat mendekati, ternyata itu bukan batu, melainkan ular. Ular piton, mungkin seperti anaconda besarnya, sedang melingkar di jalan tersebut. Otomatis ibuku tidak bisa dong melewatinya. Dan ibuku hanya berdiri terdiam di tengah jalan itu. Jaraknya cukup jauh, bermeter-meter, tapi bisa terlihat itu ada ular yang sangat besar. Ular polos berwarna hitam, bercorak seperti batuan yang akhirnya ibuku berpikir itulah batu, nyata bukan. Lalu ibuku hanya menyebutkan sebuah kata, permisi ya, aku mau lewat. Lalu tiba-tiba ular itu bergerak perlahan dan memberi jalan kepada ibuku. Wow, ular macam apa bisa mengerti? Akhirnya ibuku lewat. Setelah sampai di dalam rumahnya, ibuku menceritakan semuanya kepada Simbah. Dan Simbah pun cuma tersenyum. Bagus Dok, kamu nurut. Kamu tidak macam-macam, kamu tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Dan kamu sudah izin untuk melewati hal tersebut. Ya, dan benarnya memang ternyata itu bukan hewan yang sebenarnya. Memang banyak sekali di daerah itu yang disebut dengan binatang jadi-jadian. Ya entah mungkin ada yang persugihan, memang mungkin ada yang melakukan ritual sehingga mereka berbentuk seperti itu. Atau memang itu piaraan seseorang yang memang mempunyai ilmu. Hingga malam harinya ibuku pun tertidur. Di tidurnya dia pun bermimpi tentang singa yang tadi dan tentang ular yang tadi. Cuma di dalam mimpinya, singa itu bisa berbicara dan ular itu pun bisa berbicara. Si singa seperti mengatakan sesuatu kepada ibuku. Dia bilang, kenapa kamu mesti takut? Sebenarnya aku juga sama kayak kamu, sama-sama manusia. Tapi karena aku melakukan suatu kesalahan, akhirnya aku terjebak di dalam tubuh binatang ini. Seperti itu kata-katanya.
Hingga akhirnya ibuku tersadar dan terbangun. Lalu ibuku pun berpikir, mimpi buruk apa tadi? Dan akhirnya tanpa sengaja ibuku tidak tahan untuk buang air kecil. Dan kebetulan pada masa itu belum ada toilet yang terbangun di dalam rumah. Jadi semuanya di luar rumah. Dan bahkan pun gak mungkin pergi sendiri. Jadi perlu ditemani. Tapi ibuku pada waktu itu kasihan sama mbahnya yang baru saja tertidur. Jadi memang disediakan pispot-pispot kecil di situ untuk tempat pipis. Dan akhirnya ibuku pun mengambil ruangan yang disediakan oleh mbahnya untuk buang air kecil di situ. Dan posisi pada malam hari itu adalah hanya ditemani oleh lampu yang sangat-sangat redup. Bahkan bukan lampu, seperti lilin yang bercahaya yang ditudungi oleh sebuah kaca. Dan suasananya sangat-sangat kelam, tidak terang seperti saat ini. Jadi ibuku tidak begitu melihat dengan jelas sekelilingnya. Hanya bayangan dia saja yang terlihat. Ibuku meraba-raba mencari pispot tersebut. Lalu saat dia pipis, dia pun meraba-raba untuk mencari air untuk membersihkan. Pada saat dia meraba-raba, dia seperti memegang sesuatu. Lembut, dingin, dan seperti kulit. Ya kulit manusia. Hingga akhirnya ibuku pun nengok ke samping kirinya dia. Ternyata ada seorang anak kecil duduk di samping dia ikut jongkok bersama dengan ibuku. Wow. Namanya anak-anak, otomatis ibuku teriak. Dan pada saat dia teriak, Mbah pun terbangun dari tidurnya dan berlari untuk menemui ibuku. Kenapa, Dok? Kok kamu teriak malam-malam? Kamu kenapa? Itu, ibuku hanya bilang gitu. Kenapa? Lalu Mbah pun mencoba untuk mengalihkan pandangan ke tempat yang ibuku tunjuk. Tidak ada siapa-siapa di situ. Lalu setelah semuanya selesai, ibuku pun diajak ke kamar Mbah kembali dan ditanya, kamu tuh kenapa teriak-teriak? Akhirnya ibuku menjelaskan kalau dia meraba dan memegang seorang anak kecil yang tubuhnya sangat kecil, bahkan sebahu dia pada saat dia jongkok. Botak, matanya bulat, dan hanya memakai celana dalam. Dan bukan duduk ya, lebih tepatnya jongkok persis seperti bersebelahan dengan ibuku. Lalu dengan tersenyum Mbah pun bilang, oh kamu ngeliat tuyul ya? Tuyul? Iya, tuyul bentuknya kayak gitu. Mungkin dia mau kenalan sama kamu, kata Mbah sih gitu. Tetap aja ibuku takut. Dengan bergidik dia pun bilang, ih, kok ada Mbah anak kecil malam-malam botak kepalanya, pakai celana dalam doang. Terus akhirnya si Mbah menceritakan bahwa memang banyak sekali tuyul-tuyul berkeliaran di daerah kita, di daerah kami, daerah ibuku. Dan memang tuyul-tuyul itu pun dipelihara oleh beberapa orang di daerah tersebut. Dan mereka memang suka sekali untuk bermain bersama anak-anak sepantar ataupun yang sebaya dengan mereka. Dan sebenarnya ada juga umurnya ratusan tahun umurnya, tapi bentuknya tetap seperti anak kecil, seperti bayi tua. Dan mereka berbentuk seperti itu, walaupun dengan wajah yang berbeda-beda. Akhirnya disitulah ibuku tahu bahwa bentuk tuyul seperti itu, bentuk singa-singa jadi-jadian seperti itu, dan bentuk ular jadi-jadian seperti itu. Dan kadangkala ibuku pun pernah sekali melihat sosok kuyang.
Pernah juga melihat sosok manusia yang lehernya tiba-tiba panjang. Ya, badannya tetap tapi lehernya panjang sekali. Bisa seperti jerapah, tapi itu adalah makhluk jadian. Dan kadangkala juga Mbah suka bercerita kalau apabila kamu melewati jalan raya daerah sini dan tiba-tiba kamu melihat ada kendaraan yang disupiri oleh seseorang yang berkepala binatang, entah itu kepala babi, kepala anjing, atau kepala singa, atau kepala apapun, tapi di dalam mobil itu yang lainnya normal, atau dia sendirian seperti itu nyetir dengan kepala itu, berarti dia adalah seseorang penganut pesugihan. Dan disitulah perjanjian mereka apabila mereka melakukan pesugihan dan gagal dalam membayar tumbalnya. Jadi mau tidak mau mereka yang dikorbankan seperti itu. Walaupun keluarganya tidak melihat mereka seperti kepala babi atau kepala singa atau kepala lainnya. Tetap mereka melihat ya sosok dari orang yang melakukan pesugihan itu seperti sosok kepala manusia. Tapi hanya orang lain saja yang melihat dia berkepala lain. Dan bukan cuma itu saja, di daerah situ pun memang kadang banyak sekali kiriman-kiriman banaspati, kiriman-kiriman yang aneh-aneh. Dan Simbah cuma bilang, memberi pesan, apabila hati kita bersih, apabila hati kita tidak kotor, dan tidak melakukan hal-hal seperti itu, dan semuanya kita lakukan dengan baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan kita tidak perlu untuk mendapatkan hal-hal mistis seperti itu.